Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fauji dengan NIM 33332400079 dari kelompok 18 Praktikum Statistika 1. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menyelesaikan soal atau masalah yang menggunakan metode distribusi probabilitas diskrit menggunakan Microsoft Excel dan RStudio. Oke, langsung saja kita melihat soalnya. Oke, jadi di soal yang pertama, Eva mengerjakan 10 soal benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Soal ini kita katakan sebagai distribusi binomial karena memiliki jumlah percobaan yang bulat positif dan juga hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu benar dan salah. Kita lihat Excel-nya di sini. Pertama-tama kita akan mencari jumlah sukses yang diinginkan. Itu tadi, yaitu 6 soal. Kita isi dengan 6. Lalu trials atau N, jumlah percobaannya tadi ada di 10 soal. Dan untuk probabilitasnya, karena kita kemungkinannya hanya ada 2, berarti kita tuliskan di sini 1/2. Nah, untuk kumulatifnya kita isi dengan false karena kita akan mencari berapa peluang dari kejadiannya tersebut. Nah, untuk hasilnya kita gunakan rumus ini, binomial disk. Nah, di sini sudah diberitahukan data apa saja yang perlu dimasukkan. Yang pertama ada di jumlah sukses, number S, koma, lalu real, koma, lalu probability-nya, dan juga kumulatifnya. Setelah itu kita enter. Nah, peluang dari soal nomor 1 tadi yaitu ada di 0,205. Oke. Untuk soal nomor 2, menurut teori genetika, persilangan tertentu jenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4:4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Ini kita katakan sebagai distribusi multinominal karena dalam 8 percobaannya itu sendiri terdapat 3 kemungkinan atau 3 peluang. Oke, kita gunakan Excel yang di bawah ini. Pertama-tama kita akan mencari nilai peluangnya tadi ya, dan juga nilai X atau jumlah turunannya. Oke, kita lihat karena di sini peluangnya adalah perbandingan, maka kita perlu melakukan pembagian di antara perbandingan dan juga jumlah total perbandingannya, di mana jumlah total perbandingannya yaitu 8, 4, 4 atau 16, sehingga 16 ini kita jadikan pembagi untuk ketiga peluang ini. Nah, tadi 8 dibagi 16 itu hasilnya ada di 0,5. Lalu untuk 4 dibagi 16 itu ada di 0,25. Begitu pula yang sebelahnya tadi 0,25. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah turunannya tadi, X-nya, yaitu ada di sini. 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, 1 turunan berwarna putih. Jadi 5, 2, 1. Kita masukkan di sini. Lalu kita totalkan. Masukkan datanya ketiga ini. Dan juga drag ke bawah. Oke. Datanya sudah kita miliki, lalu kita akan cari multinominalnya. Jadi kita gunakan rumus multinominal. Nah, kita masukkan nilai P dan juga nilai X-nya tadi dari ketiga tiga kemungkinan tadi. Di sini kita blok saja P1, P2, dan P3-nya, koma, dan juga X, untuk nilai X-nya juga. Nah, enter. Hasilnya jadi 168. Lalu kita akan mencari nilai P1 pangkat X1. Ini 0,5 pangkat 5. P dipangkatkan dengan X-nya, P1 pangkat X1. Sini, lalu kita enter. Kita drag saja sampai yang ke P3. Nah, hasilnya sudah diperoleh. Lalu untuk mencari hasil akhirnya, kita mengalihkan ke 4 nilai di atas ini. Itu 168 dikali P1 dikali P2 dan juga dikali P3, dan enter. Nah, untuk hasil peluang di soal nomor 2 itu adalah 0,082.
Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Penyakit Ganssia berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,0001 sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, soal ini kita katakan sebagai distribusi Poisson karena eh, kemungkinan atau peluang yang terjadinya ini sangat langka, yaitu tadi di 0,001 ini. Nah, kita lihat di Excelnya. Di sini yang perlu kita cari adalah X, jumlah yang dicari dan juga rata-ratanya. Tadi untuk X-nya atau jumlahnya itu ada di 3 penduduk atau 3 orang yang kita cari peluangnya. Berarti kita isi 3 di sini. Nah, untuk rata-ratanya kita bagi peluangnya dikalikan jumlah peluang dan juga jumlah penduduknya ini 15.000. Jadi 0,001 dikali 15.000. Hasilnya itu 1,5. Dan kumulatifnya kita isi Wales juga. Dan untuk hasilnya gunakan rumus Poisson distribusi. Nah, di sini kita masukkan data yang dimintanya itu X, min dan juga kumulatifnya. Kita klik enter. Jadi peluang pada soal nomor 3 tadi ada di 0,126. Oke, kita next di soal yang keempat. Hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Nah, ini kita katakan sebagai distribusi binomial negatif karena diketahui banyaknya percobaan sampai terjadinya keberhasilan. Kita lihat soalnya. Di sini dibutuhkan nilai X atau total percobaannya tadi, yaitu di lantunan kelima. Berarti ada 5. Dan juga number S atau jumlah keberhasilannya tadi ada 2. Nah, untuk number F atau kegagalannya kita kurangi saja nilai X tadi dengan jumlah keberhasilannya. Nah, hasilnya 3. Untuk probability ya, tadi ya peluang ya kita cari dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah semua kejadiannya. Nah, jumlah yang kejadian yang diinginkan itu kan ada 2. Kita bagi dengan jumlah semua kejadiannya. Nah, jumlah semua kejadian itu kan total kombinasi dari melantunkan 3 uang logam ini. Nah, karena dalam uang logam itu terdapat 2 bagian, itu ada 2. Dan untuk uang logam ada 3, sehingga kita bisa tuliskan di sini 2 pangkat 3. Nah, oke, maaf. Ini sama dengan oke, jadi hasil probability-nya ada di 0,25 dan untuk kumulatifnya kita isi values lagi. Nah, untuk mencari hasilnya kita klik sama dengan neg binom dis. Kita masukkan data-data yang diperlukan dari number F, number S-nya, jumlah kesuksesannya, dan probability-nya, lalu kumulatifnya. Kita klik enter. Jadi jumlah atau peluang kejadian di soal nomor 4 ada di 0,11. Oke, kita next ke software RStudio. Oke, jadi pada software RStudio, pertama-tama kita perlu menginstal dan mengaktifkan Package terlebih dahulu. Nah, Package yang diaktifkan itu adalah Package DSTR atau distribusi. Langsung run saja. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan mencari distribusi binomial yang soal pertama tadi dengan codingan ini. Nah, tadi kan udah dicari data total semua percobaannya itu ada di 10. Untuk n underscore b nya itu ada di 10. P underscore b atau peluang kejadiannya tadi di 0,5. X underscore b atau jumlah sukses yang diharapkannya tadi ada di 6. Untuk mencari peluang distribusi binomialnya, kita menggunakan rumus sintaks D binom dari data-data yang telah kita peroleh tadi. Lalu kita gunakan sintaks print juga untuk menampilkan hasilnya. Langsung run saja. Nah, di sini diperoleh bahwa peluang dari soal nomor 1 itu ada di 0,205.
itu adalah ya peluang di nomor 1 distribusi binomial. Selanjutnya kita akan mencari distribusi multinomial yang tadi di nomor 2 dengan sintaks ini, codingan ini. Nah, kita juga dapatkan data-data tadi di x_ml itu jumlah turunan dari setiap orang mamutnya itu 521 dengan total percobaannya itu ada 8. Lalu p_ml atau probabilitas keberhasilan untuk setiap orangnya, peluang tadi itu ada di 0,5, 0,25 dan juga 0,25. Dan untuk mencari probabilitas multinomialnya kita menggunakan sintaks D multinom dari data-data yang telah kita peroleh tadi, dan juga menggunakan sintaks print lagi untuk menampilkan hasilnya langsuran. Nah, diperoleh hasil peluangnya itu ada di 0,082 untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita akan mencari yang soal nomor 3 atau distribusi Poisson tadi dengan menggunakan codingan ini. Oke, tadi kan diperoleh data rata-rata kejadiannya yaitu lambda underscore p itu ada di 1,5. Lalu nilai X atau jumlah target yang ingin kita dicari peluangnya itu tadi ada di 3 orang. Lalu untuk mencari peluang distribusi Poissonnya kita menggunakan sintaks Poiss dari data-data yang telah kita peroleh tadi, dan juga gunakan sintaks print untuk menampilkan hasilnya lalu kita langsung run. Nah, di soal nomor 3 ini diperoleh peluangnya di 0,125 dengan distribusi Poisson. Biasanya kita akan mencari yang soal nomor 4 atau distribusi binomial negatif dengan codingan ini. Oke, tadi kita peroleh juga nilai K, target jumlah suksesnya itu ada di 2. Untuk X underscore BN nya atau total semua percobaannya itu ada di 5, tadi di lantunan 5. Dan juga untuk P underscore BN peluang kejadian suksesnya itu ada di 0,25 setelah kita hitung. Nah, untuk mencari peluang distribusi binomial negatifnya kita menggunakan sintaks atau DN binom dari data-data yang telah kita peroleh, dan juga menggunakan sintaks print lagi untuk menampilkan hasilnya. Jadi kita langsung lihat saja. Nah, jadi peluang dari soal nomor 4 tadi dengan distribusi binomial negatif diperoleh 0,105. Meskipun di RStudio ini nilainya ada perbedaan, sebenarnya hasilnya tetap sama. Akan tetapi dalam RStudio dan Excel ini terjadi perbedaan dalam pembulatan di belakangnya. Oke, sehingga kesimpulannya bahwa pengerjaan soal tadi di Excel dan RStudio hasilnya tetap sama. Baik, itu saja video tutorial saya mengenai cara menyelesaikan soal atau masalah distribusi probabilitas discrete dengan menggunakan Microsoft Excel dan RStudio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.